Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema kekuatan niat. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kurang treble. Volumenya ditambah lagi, maaf. Terlalu ngebas. Sayangnya suaranya pas, ininya ngebas lagi udah. Halaman ya lagi, volumenya lagi. Halaman berapa tadi Pak? 39. Ditambah lagi batu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12. Lagi ya batu. Hadis yang ke-12. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi. Keistimewaan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah. Kafadli ala adnakum. Seperti keistimewaanku di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Sunnaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu, bahwa Allah dan malaikatnya, wa ahlus samawati wal ard, dan semua ahli langit dan penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut di lubangnya, sampai tekan semut sing ana ning jero lan, wa hatal huda, sampai ikan di lautan, la yusalluna, pasti mereka mendoakan, ala muallimin nas al khaira, kepada orang-orang yang mengajar orang tentang kebaikan. Rawahu Tirmidzi, Ibn al-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Intinya mah ahlul ilmi dan ahlul ibadah, kata Nabi, levelnya, statusnya lebih utama ahlul ilmi. Orang bekerja di bidang keilmuan yang setiap hari melakukan kegiatan belajar dan mengajar, mencerdaskan umat. Logis, itu lebih hebat daripada orang yang tenggelam dalam seremoni agama. Orang yang iktikaf di dalam masjid dan berzikir dengan orang yang di laboratorium nimplang mikroba, mempelajari virus, mempelajari ilmu kesehatan, mempelajari fisika, kimia, biologi, sampai tekan nimplang langit sebagai dalam ilmu astronomi dan kosmologi, lebih hebat daripada yang berzikir di dalam masjid. Dari sisi mana hebatnya? Dari sisi kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kalau bapak-bapak di masjid etika berzikir tidak jelek, bagus. Tetapi untuk siapa? Untuk dirinya
senang. Masyarakat goblok ya angger goblok, kejahatan merajalela ya terus merajalela, korupsi berkembang biak ya terus berkembang biak sampai sekarang. Cuma arahnya selamat beres. Ya, tapi seorang yang giat dalam meningkatkan kecerdasan umat itu kita setuju kalau Nabi mengatakan bahwa ahlul ilmi lebih hebat daripada ahlul ibadah. Sama sejalan dengan pandangan ahlus sufi yang mengatakan ibadatul qulub khairun min ibadatil jawarih. Ibadah hati jauh lebih hebat daripada ibadah fisik, ibadah badan. Realitanya sehari-hari orang yang bekerja intelektual sebagai high skill pasti bayarannya akan lebih besar daripada kuli kasar. Betul nggak? Man Kadim kerja di sawah, punggung dijemur di matahari, berlumpur-lumpur. Sehari berapa dibayarnya? 50.000. Habibie yang kerjanya pakai otak, datangnya seminggu sekali di perusahaan, gajinya 1 miliar. Tetapi juga tidak salah kalau memang orang itu tidak mampu bekerja di bidang keilmuan. Saya mau cerita keluarga saya sendiri. Bapak saya itu seorang kiai, adiknya namanya Haji Saleh, bapak saya namanya Kiai Yasin, meninggal di Mekah, sedang mukim di sana. Adik bapak saya ini sejak umur 15 tahun sampai umur 80 tahun puasa. Ya, sepanjang tahun. Jadi 15 sampai 85 berarti berapa tahun tuh? 70 tahun. Kata bapak saya, namanya Syahid, namanya Saleh, film ibadahku lurus sing kangelan bae masih gede ganjaran wong ngaji ke wong puasa kok. Ya, lebih gede ganjarannya wong ngaji tinimbang wong puasa. Jauhnya apa? Nyongkang, nyong kita bisa ngaji sih. Bilangnya puasa. Itu jawaban itu menjadi indah ya wis. Wis bisa ngaji ya sih. Apa sih bisa apa? Bisa puasa puasa. Sing bisa kata gede. Ya, jadi artinya ini mah hanya satu pandangan saja. Kita jangan lalu berkecil hati. Jadi bukan nakut-nakuti orang bodoh, tidak. Hadis Nabi ini tidak menakut-nakuti orang bodoh. Sebab bagaimanapun seorang itu cerdas otaknya bukan karya dia, bukan hasil usaha dia. Memang dari awal diberi otaknya cerdas. Si mata goblok gawainya siapa? Dia si otaknya goblok gawainya siapa? Jadi sing salah siapa? Jadi pada akhirnya mah jangan salah paham. Kita pahami hadis ini. Yang pinter ya silakan beribadah di bidang keilmuan, mangga ngajar, mangga mulang. Sebab bagaimanapun pembangunan manusia atau indeks pembangunan manusia namanya IPM. Semua program yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ini adalah meningkatkan indeks pembangunan manusia. 3 indeks manusia itu, yaitu daya mampu beli, kesehatan, dan pendidikan. Nah, makanya kerja di bidang intelektual itu pasti bayarannya lebih mahal. Jadi yang merasa dirinya tidak pinter bukan kiai, nggak usah berkecil hati kok. Nanti ada hadis lain yang untuk membangun percaya diri pada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang miskin, gitu. Kata Nabi, al-ajru ala qadri ta'bi. Bayaran tergantung ning pegele. Ya, jadi orang kaya sodakonya banyak, ya memang dia kaya. Orang miskin nggak bisa sodako, misalnya seadanya itu seadanya. Karena gunanya, umpamanya Bapak Abu Rizal Bakri nyumbang masjid ini 100 juta, Bitarmi nyumbang 10.000, bagaimana pahalanya? Sebab kalau Bitarmi mah itu tukang buru moyos, sehari hanya dapat bayaran 30.000. Tukang nyabutin rumput tuh
berarti dia menyumbangkan rizkinya itu sebesar sepertiganya 33,3%. Abu Rizal Bakri punya tambang batu bara, punya tambang, punya pabrik yang uangnya ratusan miliar. Ketika dia nyumbang 100 juta, dari sisi persentase besar mana? Bisa ditaruh nih. Satu. Kemudian lagi, nyumbang 1 juta tidak mengurangi kenikmatan beliau yang miliarder itu. Angger mangun sate, angger mobil yang anak asennya, angger niku menganggu asen. Ya, tapi bitar karena nyumbang 10.000 hari itu beli ikan asinnya 1 dipotong 2. Esok mangan endase, sore mangan itulah. Jadi kita nggak usah berkecil hati, ini hanya sekedar wacana saja. Jangan sampai ada kesan akhirnya menangis dan ngelus dada tuh, Masya Allah, menyesali jadi orang larat, menyesali jadi orang bodoh. Yang penting silakan mengabdi kepada Allah dengan apa yang kita mampu, itu saja. Dan dalil ini jangan dipegang oleh orang yang merasa pinter lalu merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ya, gitu. Allah adil kok. Ya. Itu mah bagi mendorong supaya kita rajin belajar gitu aja lah ya mah. Supaya kita rajin belajar, jangan nganggur aja. Dan nanti artinya bahwa kita ini banyak yang mendoakan lah. Hadis yang ke 13. Wan Abu Darda radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, bepergian atau berangkat, yabtaghi fihi ilman, yang bertujuan mencari ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan memberikan kemudahan tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya malaikat tatadau ajnihataha bitalibil ilmi riban, malaikat akan mengibaskan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu dengan kerelaan, bima sana'a, apa yang dilakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, dan bahwasanya orang yang alim itu didoakan oleh siapapun yang tinggal di langit dan yang tinggal di bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi mendoakan kepada orang yang mencari ilmu, orang yang alim. Tidak menakut-nakuti orang bodoh, sebab bagaimanapun hatta hitan, sampai ikan pun filma yang ada di dalam air, karya dia semuanya mendoakan penduduk langit dan penduduk bumi, baik yang di darat maupun ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya mendoakan. Wa fadlul alimi alal abidi, dan keistimewaan orang yang alim terhadap orang yang ahli ibadah, kafadlul qamar ala sa'idil kawakib, seperti keistimewaan bulan terhadap yang planet-planet yang lain. Bagaimana ulama warasatul anbiya, dan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris nabi. Pembangunan manusia namanya wa innal anbiya'a, dan bahwasanya para nabi lam yuridu dinaran wala dirhaman, para nabi tidak mewariskan sepeser pun, sedinar pun, 1 dirham pun. Innama warasu, semata-mata yang mereka wariskan al-ilm, adalah ilmu. Faman lam, makanya faman akhadahu akhadha bihadzin
wafidin. Barang siapa yang mendapat warisan ilmu, maka dia mendapat bagian yang terbanyak. Rawahu Abu Dawud. Jadi ada Hadis ini juga kita mesti pahami. Jangan lalu kita berimajinasi pada orang-orang bahwa orang yang mencari ilmu, keluar mencari ilmu akan diberi kemudahan oleh Allah jalan menuju surga. Jangan dimaknani bahwa mencari ilmu itu nanti akan mengantarkan ke surga, akan berikan kemudahan masuk surga. Jangan dimonopoli bahwa hanya dengan keilmuan orang bisa mencapai surga. Saya kira sebetulnya ini bahasa semacam ini hanya memberikan encouragement, artinya mendorong, memberikan stimulasi supaya kita rajin mencari ilmu dengan imbalan diberi kemudahan oleh Allah menuju surga. Artinya bahwa kita harus berpikir surga yang sebenarnya. Artinya bahwa orang yang punya niat mencari ilmu jangan berkecil hati, biayanya bagaimana, makanya bagaimana, kosnya bagaimana, SPP-nya bagaimana. Yang penting melangkah saja. Dalam perjalanannya orang yang niat tekad bulat ingin mencari ilmu, percayalah akan banyak menemui kebetulan yang tidak pernah diduga-duga. Saya mau bercerita dari diri saya sendiri. Saya berangkat ke Irak tahun 71. Langkah rakyat, langkah kadang nih kan ada. Tengah juga enggak. Beasiswa juga enggak resmi. Saya aponturi berangkat kok. Ya, saya yakin bahwa Allah pasti menolong saya karena saya niatnya lagi cari apa yang terjadi? Semua orang yang baru kenal hari itu semuanya menolong saya kok. Dalam segala hal. Dan ternyata setelah saya pulang ke Indonesia dan saya banyak orang datang meminta pertolongan, ketika ada orang datang minta tolong beli obat, duitnya nggak ada, anaknya sakit, saya hanya sekedar ikut bersedih hati dan saya menolong apa yang bisa saya tolong seadanya. Obatnya 5 juta, saya ada 1 juta saya kasihkan nih, sing sejelas misalnya kita ini belum semene. Saya hanya bersedih hati. Tapi kalau ada seorang anak yang cerdas kemudian datang kepada saya mengatakan ingin belajar dan nggak ada biaya, saya bisa sampai nangis dan bagian sungai darah hutang kan itu. Artinya, jadi akan digerakkan hati kita semuanya mendukung anak-anak kita yang bercita-cita ingin mencari ilmu. Percaya enggak? Dan semua di dunia mana saja dalam anggaran belanja negara itu ada disediakan beasiswa untuk anak-anak yang cerdas yang ingin melanjutkan kuliah. Sampai negara yang miskin pun di dunia ada sekian persen dari anggaran belanja itu untuk pendidik. Artinya akan sangat diperhatikan sekali. Jangan kecil hati. Saya kira itu maksudnya. Jadi jangan ngayal terus mau cari ilmu biar masuk surga. Ntar dulu tuh. Ada kabar ini kan itu memberikan saya kira begitu. Ya, bukan satu keputusan tapi hanya himbauan bahwa kita jangan berkecil hati ketika dalam mencari ilmu. Kemudian wa innal malaikata, dan malaikat semuanya akan membebaskan sayapnya menunjukkan keriangan kesukaan pada orang yang mencari ilmu, ya kan gitu. Dan sesungguhnya orang yang alim itu akan dimintai ampunan oleh siapapun yang tinggal di langit dan siapapun yang tinggal di bumi, baik di air, di darat. Mendoakan itu artinya bahwa akan mendukung semua, membantu semua. Ini bahasa hadis, jangan ditelan dulu. Ini bahasa kontemporernya seperti itu. Orang mendoakan itu artinya simpati, kan gitu. Kalau ada yang bantu, nggak ada uang ya bantu ngomong, bantu tenaga, bantu rekomendasi. Nah ini juga ketika tidak bisa membantu beli rekomendasi, ya saya rekomendasikan. Banyak teman-teman yang mau kuliah di India gitu, sampai ada yang dites nggak lulus. Datang kepada saya, ya Allah, kenapa nggak ada tadi? Jadi nanti saya ke Jakarta, saya temui direkturnya Syekh Ibrahim waktu itu.
Bahasa Ibrahim ini ada kader saya nih ujian gak lulus, yang di mana dia pinter baca itu, betul, enggak, udah gimana? Itu mbak dua, tapi itu rekomendasi, betul enggak? Jadi artinya bahwa saya sakit itu akan bukan ya Allah, ya bukan dong, artinya mendukung kita, itu mananya. Ini belajar mengerti bahasa itu tidak sekaku seperti itu. Ya, jadi kalau kita membaca hadis-hadis yang diucapkan pada abad ke-7 dan sekarang sudah abad ke-21, 1400 tahun yang lalu, itu sudah pasti bahasanya akan berbeda. Paham? Coba sekarang anak-anak kita tamatan SMA, tamatan SMK, saya kasih koran pada tahun 1911. Nah, bacaan koran, paham nggak dia? Paham nggak anak tuh? Enggak. Itulah persoalannya. Jadi bahasa juga sama. Kalau kita tidak dihantar semacam ini ya akhirnya menjadi imajinasi kosong. Ya karena itu ya. Mananya. Jadi istiqomah apa ya? Itulah kita membebaskan sayapnya. Memangnya malaikat burung sayap. Ya, jadi biarkanlah semacam itu kita terjemahkan secara supaya bisa dimengerti oleh anak-anak kita. Mungkin Mas Karim masih paham ya, karena anak kita kan apa sih maksudnya? Saya melekat membebaskan sayapnya, kita itu akan mendoakan kita. Dalam ya artinya bahwa semua akan bergerak, semua akan dimobilisir oleh Allah. Bahkan sampai tingkat kecerdasan orang pun dengan semakin tinggi secara psikologis akan merubah struktur salahnya menjadi kokoh. Ya kita kembali lagi. Ya, seorang yang katakanlah otaknya sudah, tapi dia punya semangat ingin belajar, walau bagaimanapun berapapun harganya, saya harus selesai kuliah, harus sarjana tekad bulat. Saya cerita lagi ponakan saya yang pernah saya ceritakan di depan Kang Benu, dan orangnya ada waktu itu. Dia ke Jakarta, orang tuanya nggak mampu. Dia hidup. Jadi kalau sore becak supaya yang ketangguh rumahnya pakai tepungnya diamblesin gitu tuh. Ya kan gitu. Ya. 1 tahun lah begitu. Nah itulah kebetulan pada suatu hari yang naik becak itu dosen dia. Begitu bilang, "Man, sih, kamu mahasiswa saya, kamu becak?" "Iya, kenapa?" "Yang nggak ada biaya." "Udah, besok masuk, saya kasih beasiswa." Ya seperti itu, dan akhirnya dengan semangat belajar dia malah jadi cerdas. Itulah bahwa niat yang ada dalam hati kita ini akan menjadi berubah dan semuanya akan bergerak, termobilisir. Saya mau terangkan dulu, numpuk ingat ini. Bapak-bapak puasa, ingat kan? Kalau habis raweh ingat nggak? Ngomongnya apa? Nawa itu sebagian salah kepada papa. Sebenarnya nawa itu siama ya, itu saum. Ya kan kutiba alaikum siam. Yang diwajibkan saum apa siam? Siam, bukan saum ya. Tapi yang penting ketika dengan bahasa Jawa niat itu puasa, benar. Jangan puasa itu bisa saum bisa siam. Nah, ketika kita puasa, dari mulai terbit daripada fajar sampai terbenam matahari, kita tidak makan, tidak minum. Sakit perut enggak? Enggak. Tapi sekarang bapak-bapak pagi nggak sempat sarapan saking sibuknya, siang nggak sempat makan siang saking sibuknya, sampai malam nggak makan. Semaput enggak? Semaput, keringat dingin, bisa 7 makan sehari. Nah iya, kenapa? Ketika kita niat kok kuat, ketika tidak niat tidak kuat. Apa hubungannya? Ini yang bisa jelaskan. Dari sisi bahasa saja, yang namanya nawa itu dari nawa, khaliqul habbi wan nawa. Al-hab itu adalah molekul, an-nawa itu atom. Sehingga kata-kata nawa itu dinisbah menjadi nawawi.
Dalam bahasa Arabnya bom atom itu bahasa Arabnya qunbulah nawawiyah. Niat-niat itu sesungguhnya itu adalah bentuk satu energi yang luar biasa. Wes, nah itulah makanya kenapa orang yang punya tekad bulat mencari ilmu itu bahkan mendapat kecerdasan, ya karena begini prosesnya. Bagaimana kerja hati, ya, menginstruksikan niatnya kepada otak, lalu bagaimana kerja otak meregulasikan cita-cita yang dimunculkan oleh hati itu, bagaimana otak itu memberikan instruksi kepada seluruh jaringan saraf yang ada di dalam tubuh kita, itu bagaimana cara kerjanya, ini saya uraikan biar paham. Makanya nanti anak-anak kita ini yang penting bukan digebukin suruh sekolah, tapi dibangkitkan kira-kira anak itu punya keinginan, muncul keinginan pengen jadi orang pintar. Makanya yang sering-sering bertanya kepada anak-anak kita, nah, engkau bakal bisa gede kok, pengen jadi apa? Ya kan, selalu kita ajak ke orang dokter spesialis yang sekali pel 5 menit 300.000. Oh, nah, dokter 200.000. Iya, itu diajak ke sawah, ke tukang macul ke. Saya ketemu pada gigir. Jadi pengen jadi tukang macul, tapi pengen jadi dokter sih kok. Ya, artinya diberi stimulasi, di encouragement, at-tashwiq, ya, artinya supaya anak itu. Nah, kalau anak sudah muncul keinginan, sudah kita tinggal tenang, tinggal siap aja duitnya, dia akan belajar sendiri dan sebagainya. Nah, lalu apa hubungannya niat puasa? Sehingga karena kita niat puasa, siangnya kita bisa kuat menahan lapar itu. Kalau begitu kita tidak niat, kita bisa jatuh pingsan menahan lapar itu dan sakit perutnya. Bapak merasakan nggak waktu puasa? Sakit perutnya, pingsan nggak? Coba buktikan, jangan niat malamnya, terus besok nggak makan, apa yang terjadi? Jadi bagaimana cara kerjanya? Niat, ya, pengen pinter, niat pengen puasa, niat pengen bener, niat apa saja. Nah, cara kerja hati, al-qalb dengan al-aqal itu dulu diduga, orang menduga dulu pada zaman dulu belum ada ilmu neurologi, dikiranya hanya satu jalur, yaitu bahwa hati menginstruksikan kepada otak dan otak baru memproses, mengambilkan regulasi. Temuan terakhir ternyata terbukti tidak satu arah, tetapi ada dua arah timbal balik antara hati dan akal. Bahkan bukan hanya dua jalur, satu jalur yang bolak-balik, tapi ada 4 jalur, ya, yang bukan hanya satu jalur, 4 jalur komunikasi antara hati dan akal. Ini luar biasa. Pertama, jalur yang dipakai ketika hati kita nawait itu, jalur pertama namanya pakai gelombang, namanya gelombang transmisi melalui jaringan saraf. Itu bekerja langsung. Nawait itu sauma kodin, langsung 1/1000 detik kecepatannya, langsung instruksi. Yang kedua melalui gelombang biokimia, yaitu dalam proses melalui proses hormonal. Yang ketiga gelombang biomekanika, yaitu gelombang tekan melalui tekanan darah yang gitu ini. Jadi berapa cepat gelombang tekan darah itu, coba dihitung bahwa jantung kita ini berdegup 1 menit sebanyak 70 kali degup. Jadi lebih cepat dari jam dinding, ya. Darah yang dipompa, awal pompa, darah mengalir muter-muter ke badan kita ini melalui pembuluh darah ini sepanjang, kalau diulur pembuluh darah ini sekitar 70.000 km diulur. Ini luar biasa.
Dan itu darah yang dipompa tadi akan kembali ke jantung lagi dalam 23 detik. Jadi 23 detik per 70.000 km, jadi berapa kecepatan? Gelombang tekan. Dan yang terakhir yang lebih hebat lagi itu namanya gelombang elektromagnetik. Gitu. Jadi gelombang elektromagnetik. Nah, keempat-empatnya itu secara serempak langsung menginstruksikan kepada otak, dan otak kita meregulasi. Otak juga sama, ada dua bagian. Jantung juga dua. Kalau jantung ada kanan, ada kiri, ya. Sekepal dengan tangan orang segini, dua. Tetapi lalu sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama ada bagian atas, bagian bawah. Yang atas bagian namanya atrium, yang bagian bawah namanya ventricle namanya. Begitu mendorong, otak langsung meregulasi. Ada bagian kanan, ada kiri. Kalau kanan itu kita regulasi di bidang kreativitas, di bidang imajinasi dan intuisi. Yang sebelah kiri itu logika, bahasa dan matematika. Itu semuanya bergerak secara serempak, dikomunikasikan melalui otak tengah kita, langsung memerintahkan kepada seluruh jaringan saraf yang ada di tubuh kita untuk mempersiapkan untuk siap menahan lapar besok hari. Ini persis kayak Bapak Presiden Jokowi mau ke Watu Belang. Ya. Nah, kereta turun di Geraksan. Percaya nggak? Dari mulai Kejaksan sampai Pleret, jalan disterilkan semuanya. Percaya nggak? Ditutup semuanya. Setiap perapatan sudah siap dengan senjatanya, polisi, tentara dan panser disiapkan semuanya. Begitu tegangnya suasana, karena akan dilewati oleh seorang presiden demi keselamatan. Maka otak kita pun bekerjanya seperti itu dalam mengeksekusikan perintah hati ini. Percaya? Makanya disebut manawa. Kekuatan orang tergantung pada kekuatan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Iya. Jadi artinya kadang-kadang bukan Anda lemah, tapi Anda tidak punya niat. Diusir ke goblok, saking silanya bukan pinter pada ini. Nah, ini mudah-mudahan potensi semacam ini bisa kita gali. Bahkan saya sebagai guru itu bukan hanya saya ketika berceramah mengajar pun bukan mengucurkan ilmu nggak bakal habis. Minimal saya bisa memotivasi seseorang, bisa membangkitkan gairah orang. Maka dalam saya berceramah pun adalah ketika tidak ada yang bertanya, gagal saya. Iya kan? Artinya tidak muncul. Yang penting bukan paham. Saya tidak gembira ketika Bapak paham. Yang paling gembira bagi saya ketika Bapak setelah ngaji berpikir bersama saya.